Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dan juga akan menjelaskan materi terkait dengan algoritma penjadwalan RR atau round robin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siftian Abdullah Zidan Azaki dengan 3 NIM terakhir 046 kelas Sistem Informasi 2021B. Baik, sebelum masuk kepada inti materi terkait dengan penjadwalan round robin, kita mulai terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses sendiri merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Terdapat dua tugas penjadwalan. Yang pertama adalah memutuskan proses yang sedang berjalan. Yang kedua adalah memutuskan kapan dan berapa lama proses yang berjalan nantinya. Untuk selanjutnya terdapat beragam macam-macam algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah first in first out atau FIFO. Berikutnya first come first serve atau FCFS. Kemudian short job first atau SJF. Ada lagi short process snack atau SPN. Kemudian round robin atau RR. Short remaining first atau SRF. Priority scheduling atau PS. Guaranteed scheduling atau GS. High ration next atau HRN. Dan multiple feedback queues atau MFQ. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada penjelasan round robin. Sebetulnya apa sih round robin itu? Round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dapat membagi setiap proses dalam antrian menjadi memiliki porsi waktu yang sama secara melingkar, di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di-pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari proses yang paling depan. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan RS algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Selain untuk menjalankan suatu proses, round robin scheduling juga digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Round robin juga memiliki beberapa ciri-ciri. Untuk yang pertama adalah semua diproses dengan time slice atau kuanta yang sama. Yang kedua, round robin tidak memiliki prioritas atau tanpa prioritas maupun dibuat pada prioritas yang sama. Kemudian yang ketiga, diproses secara melingkar. Dan yang keempat, penjadwalan prime time atau prime by time. Untuk ketentuan round robin atau algoritma round robin, yang pertama adalah jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running akan menjadi ready dan pemrosesan dialihkan ke proses lain. Untuk yang kedua, jika kuanta habis dan proses menunggu suatu kejadian, misalnya selesainya operasi input atau output, maka proses running akan menjadi block atau pemrosesan dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuanta belum habis dan proses sudah selesai, maka proses running akan diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses lain.
Round robin juga memiliki dua mata pedang yang berbeda, memiliki keunggulan dan juga memiliki kekurangan. Untuk keunggulan dari round robin, yang pertama adalah menghindari kesenjangan antara layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil. Yang kedua, memiliki respon time yang lancar dan cepat untuk proses-proses yang kecil. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Untuk kekurangan dari round robin, yang pertama adalah waktu tunggu yang biasanya sangat lama untuk proses yang besar. Yang kedua, jika slot waktunya kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Dan yang ketiga, memiliki performa yang buruk jika time kuantumnya lebih besar dibandingkan dengan prosesnya. Round robin sendiri juga memiliki beberapa permasalahan. Dalam penjadwalan round robin terdapat permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada penentuan kuanta. Karena yang pertama, jika kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap menjadi besar dan waktu berganti proses menjadi rendah. Yang kedua, jika kuanta terlalu kecil menyebabkan peralihan proses menjadi terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi pemrosesan. Lanjut pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan round robin. Untuk kasus kali ini, kita masukkan pada tabel untuk mempermudah perhitungan dengan studi kasus, yaitu sebuah CPU dengan time quantum 5 mendapatkan 6 proses dengan waktu kedatangan yang sama dan burst time yang berbeda. Kasus tersebut tertera di tabel berikut. Dengan P1 memiliki burst time 4, P2 memiliki burst time 14, P3 memiliki burst time 2, P4 memiliki burst time 8, P5 memiliki burst time 5, P6 memiliki burst time 3, dengan P1 hingga P6 memiliki time quantum 5. Masuk pada perhitungan waktu pemrosesan, di mana memiliki rumus proses sama dengan burst time dikurangi dengan time quantum. Itu burst time dikurangi dengan time quantum. Untuk perhitungan sesi yang pertama, kita mulai pada P1 sama dengan 4 dikurangi 5 sama dengan min 1 atau dapat dikatakan habis. P yang didapat dari burst time dan P1 dengan angka 4 yang didapat dari burst time dan angka 5 didapat dari time quantum. Yang dijumlahkan maka minus 1 atau dikatakan habis dengan waktu yang dimiliki adalah 4. Kemudian masuk kepada P2 yang memiliki burst time 14 dikurangi time quantum 5 sama dengan 9. Maka waktu yang didapat sama dengan 5 dikarenakan batas time quantum yang kita miliki adalah 5. Oleh karena itu, P2 masih memiliki nilai 9 yang akan masuk pada pemrosesan berikutnya. Lanjut ke P3 sama dengan 2 dikurangi time quantum 5 sama dengan minus 3 atau dapat dikatakan habis dengan waktu yang diperoleh sama dengan 2. Kemudian P4 dengan burst time 8 dikurangi time quantum 5 sama dengan 3 dengan waktu yang didapat sama dengan 5 karena time quantum batas kita sama dengan 5, maka sisa perhitungan masih terdapat 3 yang akan masuk kepada perhitungan berikutnya. Kemudian P5 sama dengan 5 dikurangi time quantum 5 sama dengan 0, maka waktu yang dapat sama dengan 5. Dan P6 sama dengan burst time quantum 3 dikurangi dengan time quantum 5 sama dengan minus 2 atau habis, dengan waktu yang didapat sama dengan 3. Yang masuk kepada bagian-bagian di bawah, dengan P1 yang memiliki waktu 4, kemudian P2 yang memiliki waktu 5, kemudian P3 yang memiliki waktu 2, P4 yang memiliki waktu 5, P5 yang memiliki waktu 5, dan P6 yang memiliki waktu 3. Pada sesi perhitungan yang pertama. Lanjut pada sesi perhitungan yang kedua,
Karena P2 dan P4 masih memiliki sisa nilai, maka harus kita hitung kembali, yaitu P2 yang sebelumnya memiliki burst time 9, maka dikurangi dengan time quantum 5 sama dengan 4 yang menghasilkan waktu 5. Kemudian P4 dengan burst time sebelumnya adalah 3, dikurangi time quantum 5 sama dengan minus 2 atau dapat dikatakan habis, dengan waktu yang diperoleh sama dengan 3. Masuk pada tabel yang di bawah, dengan P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 3. Kemudian, melanjutkan pada perhitungan berikutnya, karena P2 masih memiliki nilai sisa, maka perlu kita masukkan pada perhitungan, yaitu burst time 4 dikurangi dengan time quantum 5 sama dengan minus 1 atau habis, dengan waktu 4. Maka P2 yang terakhir adalah 4. Masuk pada perhitungan turnaround time yang memiliki rumus complete time dikurangi arrival time, yaitu P1 yang memiliki nilai batas 4 dikurangi dengan 0, kemudian P2 yang memiliki batas 29, kita ambil yang terakhir dikurangi dengan 0, maka menghasilkan 29. Untuk P3 yang memiliki batas akhir 11, maka dikurangi dengan 0, menghasilkan angka 11, dan juga P4 dengan batas terakhir 32, dikurangi dengan 0, maka hasilnya 32. Kemudian P5 yang memiliki batas akhir 21, dikurangi dengan 0, maka hasilnya 21, dan P6 yang memiliki batas 24 dikurangi dengan 0, maka nilainya adalah 24. Dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu P1 memiliki turnaround time 4, P2 yang memiliki turnaround time 29, P3 11, P4 32, P5 21, dan P6 24. Masuk pada perhitungan waiting time. Masuk pada perhitungan waiting time yang memiliki rumus turnaround time dikurangi burst time. Dapat dilihat dua tabel sebelah kiri, di mana untuk P1 yaitu turnaround time 4 dikurangi burst time 4, maka menghasilkan 0. Kemudian untuk P2 dengan turnaround time 29 dikurangi dengan burst time 14, maka menghasilkan 15. Kemudian untuk P3 dengan turnaround time 11 dikurangi dengan burst time 2, maka menghasilkan 9. Kemudian untuk P4 dengan turnaround time 32 dikurangi dengan 8, maka menghasilkan 24. P5 dengan turnaround time 21 dikurangi dengan 5, maka menghasilkan 16. Dan P6 dengan turnaround time 24 dikurangi 3, maka hasilnya 21. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan dengan P1 sama dengan 0, P2 15, P3 9, P4 24, P5 16, dan P6 21. Dengan average waiting time dapat dihitung dengan menjumlahkan semua hasil waiting time dibagi dengan jumlah proses ID yang ditanyakan, yaitu 0 ditambah 15 ditambah 9 tambah 24 tambah 16 tambah 21 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 6, maka menghasilkan 14,16 untuk rata-rata waiting time. Dan yang terakhir terdapat contoh implementasi penjadwalan round robin pada kehidupan sehari-hari. Dapat kita contohkan pada pertandingan catur tingkat dunia kali ini. Dimana untuk membuat sebuah jadwal pertandingan yang digunakan oleh round robin turnamen, seperti salah satunya adalah FIDE World Championship. Dengan algoritma ini, partisipan atau peserta pertandingan akan dibagi lawan mainnya seadil mungkin. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan round robin dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.